Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Alfa Reza dengan NPM 2413045021. Pada video kali ini saya akan menjawab pertanyaan mengenai tugas mata kuliah Teori Musik 2 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Yan Hidayatullah MPD. Baik, kita ke pertanyaan nomor 1. Pertanyaannya, jelaskan mengapa pada tingkat 4 inversi 2 ditulis angka 6 di atas dan 4 di bawah. Jelaskan mengapa bisa seperti itu dan uraikan secara rinci yang Anda ketahui. Gunakan logika Anda, termasuk juga jelaskan mengapa tingkat 6 inversi 1 ditulis dengan 6 di atas, dan berikutnya juga tingkat kedua ditulis dengan 2 di atas, dan tingkat kelima ditulis dengan 6 dan 5 di atasnya. Baik, pada tingkat 1 adalah akord dasar yaitu D, karena dari 2 crash yaitu D vis A. Pada tingkat keempat itu 6 di atas dan 4 di bawah adalah akord G dengan inversi 6 itu inversi 1 dan 4 inversi 2. Jadi pada akord ini menggunakan inversi 2 dengan lambang tingkat 4, 6 di atas dan 4 di bawah. Untuk selanjutnya itu tingkat 6 dan 6 di atas adalah akord B dengan inversi 1 dari B, D, Ace menjadi D vis B. Kenapa menggunakan Romawi kecil? Karena urutan akord ini adalah minor. Baik, selanjutnya pada tingkat kedua dengan 2 di atas adalah akord supertone re dengan penambahan akord kedua setelah chord ketiganya yaitu E, G, B, D dengan minor 7. Seperti itu. Dan yang selanjutnya itu ada 5, tingkat 5, 6 di atas dan 3 di bawah adalah akord mayor yang berawalan dari A, cis, E dengan penambahannya G dan menggunakan inversi 1 yaitu cis, E, G, A yang merupakan urutan akord dominan 7. Baik, untuk selanjutnya pertanyaan nomor 2. Di sini pertanyaannya, dalam teori musik itu ada istilah enharmonis atau not yang sama tapi penulisannya berbeda. Jelaskan apa maksudnya dan mengapa harus dibedakan. Misal dalam tangga nada G, susunannya itu ada G, A, B, C, D, E, F crash dan G. Kenapa F crash ditulis F crash bukan G mol? Jelaskan maksudnya. Baik, di sini kita akan menyebutkan pengertiannya dulu. Enharmonis. Jadi enharmonis itu adalah istilah dalam teori musik yang merujuk pada dua not yang memiliki pitch atau tinggi nada yang sama, tetapi memiliki nama yang berbeda. Contohnya C crash dan D mol. Keduanya memiliki pitch yang sama tetapi namanya saja yang berbeda. Dan contoh lain, not F crash dan G mol sama, memiliki pitch yang sama tetapi hanya namanya saja yang berbeda, seperti itu. Baik, untuk yang pertanyaan yang selanjutnya itu kenapa F crash ditulis F crash tidak ditulis G mol? Jelaskan maksudnya. Oke. Kenapa seperti itu ya? Karena tangga nadanya itu dimulai dari crash. Jika sesuai teori, jika dimulai dari crash maka diakhiri juga tetap crash. Dan menurut teori urutannya memang seperti itu. Baik, selanjutnya ke pertanyaan yang ketiga. Pertanyaannya, belajar teori musik itu penting, tapi ada juga musisi di luar sana yang mampu bermain musik dengan baik, teknik yang tinggi dan menguasai notasi musik. Lalu, apa yang membedakan kuliah teori musik dengan musisi yang tidak kuliah teori musik itu? Apa pentingnya dan implementasi teori musik yang paling konkret untuk kita sebagai calon musisi dan juga calon guru musik? Baik, saya akan menjelaskan. Jadi, perbedaan antara kuliah teori musik dan juga musisi yang tidak kuliah teori musik itu terletak pada pemahaman dan aplikasi teori musik dalam bermain musik. Jadi, perbedaan utamanya itu yang pertama ada pemahaman teori, yang kedua itu ada aplikasi teori, dan yang ketiga itu ada kemampuan analisis. Nah, kita bahas yang pertama. Yang pertama itu pemahaman teori. Jadi, musisi yang kuliah teori musik ini memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang teori musik, termasuk notasi musik, harmoni, dan juga analisis musik.
Yang kedua ada aplikasi teori. Nah, musisi yang kuliah teori musik itu dapat menerapkan teori musik dalam bermain musik, seperti mengimprovisasi, mengaransemen, dan juga mengkomposisi musik. Nah, yang ketiga itu ada kemampuan analisis. Musisi yang kuliah teori musik dapat menganalisis musik dengan lebih baik. Jadi termasuk menganalisis struktur, harmoni, dan juga ritme musik, seperti itu. Baik, selanjutnya itu ada apa pentingnya dan juga implementasi teori musik. Jadi yang pertama itu pentingnya teori musik itu yang pertama meningkatkan kemampuan bermain musik. Yang kedua mengembangkan kreativitas. Dan yang ketiga itu ada meningkatkan kemampuan mengajar. Jadi teori musik itu dapat membantu seorang musisi ataupun guru itu memahami struktur dan juga harmoni musik, sehingga dapat meningkatkan kemampuan bermain musik. Dan teori musik juga dapat membantu musisi mengembangkan kreativitas dalam mengimprovisasi, mengaransemen, dan juga mengkomposisi musik. Selanjutnya, teori musik juga dapat membantu guru musik memahami cara mengajar musik dan juga supaya lebih efektif dan juga efisien. Seperti itu. Selanjutnya, implementasi teori musik. Tadi sudah saya jelaskan, ada mengimprovisasi, mengaransemen, mengkomposisi, dan juga mengajar musik. Seperti itu. Jadi kesimpulannya, kuliah teori musik itu membantu musisi dan juga guru memahami dan juga menerapkan teori musik dalam bermain musik dan juga mengajarkan musik, seperti itu. Baik, mungkin itu tadi penjelasan mengenai pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.